Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri manusia, selain memiliki akal, manusia Allah beri potensi kehidupan. Ada dua jenis potensi kehidupan yang Allah berikan kepada manusia, yang itu merupakan bagian dari fitrah penciptaan manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, potensi kehidupan yang pertama yang disebut sebagai hajatul udawiyah atau kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dia muncul dari dalam diri manusia, baik ada ataupun tidak ada rangsangan ataupun pengaruh dari luar. Contoh dari kebutuhan jasmani ini adalah makan minum, tidur, mohon maaf, pup, buang air kecil, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan ini akan muncul dari dalam walaupun tidak ada pengaruh dari luar. Misalnya, makan maupun minum, itu dia akan muncul dari dalam. Baik ada makanan yang enak ataukah tidak, baik ada minuman yang segar ataukah tidak, maka rasa lapar, rasa haus itu akan tetap muncul dalam diri manusia. Karena dia muncul dari dalam. Pun demikian misalnya, tidur, rasa kantuk. Rasa kantuk itu akan muncul dari dalam. Walaupun misalnya di depan kita tidak terlihat tempat tidur yang nyaman, yang enak. Tapi bila masanya rasa kantuk itu datang, kebutuhan untuk tidur itu sudah datang, maka kita akan mengantuk dan kita membutuhkan tidur. Tidur muncul dari dalam. Pun demikian, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil, itu juga merupakan bagian dari kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi dan dia muncul dari dalam. Baik ada ataupun tidak ada pengaruh dari luar. Ada atau tidak ada rangsangan dari luar. BAB, mohon maaf, BAK, ya, itu tetap akan kita rasakan dan itu bagian dari kebutuhan yang harus kita penuhi. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hajatul udawiyah atau kebutuhan jasmani ini, jika tidak dipenuhi, maka akan menghantarkan kepada kematian. Kita bisa bayangkan, seseorang yang dia tidak makan berhari-hari, tidak minum berhari-hari, maka dia bisa menghantarkan kepada kematian. Artinya orang tersebut bisa meninggal. Pun demikian, ketika misalnya seseorang mohon maaf tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil, berhari-hari lama tidak buang air besar, tidak buang air kecil, maka itu bisa menghantarkan kepada kematian. Ataupun seseorang yang susah tidur, tidak bisa tidur untuk sekian waktu gitu, ya itu juga bisa menghantarkan kematian. Jadi, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kebutuhan jasmani atau yang disebut hajatul udawiyah itu adalah kebutuhan yang dia datang dari dalam. Baik ada maupun tidak ada pengaruh dari luar. Ada atau tidak ada rangsangan dari luar, dia akan tetap muncul, meminta untuk dipenuhi. Dan kalau tidak dipenuhi, maka dia bisa meninggal dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, potensi kehidupan yang kedua itu yang disebut dengan
ghoraiz atau naluri-naluri. Pada diri manusia itu terdapat 3 naluri. Yang pertama adalah naluri beragama atau sering disebut juga ghorizatut tadayun. Naluri yang kedua itu yang disebut dengan naluri mempertahankan diri atau naluri eksistensi diri, sering disebut juga ghorizatun baqa. Naluri yang ketiga yaitu naluri melestarikan keturunan atau yang sering disebut ghorizatun nau. Naluri. Nah, ini agak berbeda dengan kebutuhan jasmani. Kalau naluri, dia bisa muncul karena ada pengaruh dari luar atau karena ada rangsangan dari luar ataupun memunculkan sendiri di dalam pikiran. Dan naluri kalau tidak dipenuhi, dia tidak akan menghantarkan kepada kematian. Dia hanya akan menyebabkan kegelisahan di dalam hidupnya saja. Naluri yang pertama yaitu naluri beragama atau yang sering disebut ghorizatut tadayun. Dalam diri manusia itu sudah ada naluri untuk beragama, yang perwujudannya adalah naluri untuk mensucikan sesuatu, untuk beribadah kepada sesuatu. Terlepas dari penampakannya atau manifestasinya, perwujudannya salah maupun benar. Yang benar menurut Islam tentu disalurkan dengan beragama, agama Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sejak zaman dulu orang sudah punya naluri ini, walaupun mungkin penyalurannya ada yang salah. Ada yang mohon maaf menyembah kepada benda-benda tertentu, pohon-pohon keramat. Ada yang menyembah kepada berhala dan sebagainya. Tapi yang pasti pada diri setiap orang itu ada. Termasuk kepada orang yang mohon maaf mengaku ateis, tidak percaya Tuhan. Dia tetap memiliki naluri itu. Dia tidak salurkan untuk beribadah kepada Tuhan, maka dia salurkan dengan menghormati, menghargai ya orang-orang yang dia anggap tokoh-tokohnya. Dia hormati, dia hargai, dia salurkan nalurinya tersebut dengan mengkultuskan tokoh-tokoh tersebut. Naluri yang kedua yaitu naluri eksistensi diri atau naluri mempertahankan diri. Perwujudannya adalah dengan orang itu memiliki misalnya rasa takut, berani, sedih, cemas, gembira. Dan dia melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan diri. Dia pengen diakui secara sosial, eksistensinya pengen diakui dan sebagainya. Itu adalah bagian dari naluri mempertahankan diri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, naluri yang ketiga yaitu naluri melestarikan keturunan atau yang disebut ghorizatun nau. Naluri melestarikan keturunan ini perwujudannya adalah misalnya dengan suka terhadap lawan jenis, seorang istri cinta sama suami, seorang suami cinta sama istri, seorang ibu, seorang bapak sayang sama anak-anaknya, anak-anak sayang sama orang tua, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari perwujudan naluri melestarikan keturunan. Sekali lagi bahwa naluri-naluri ini kalau tidak dipenuhi dia tidak akan menghantarkan kepada kematian. Dia hanya akan menyebabkan kegelisahan dan kecemasan saja. Naluri ini muncul bisa karena ada pengaruh atau rangsangan dari luar, bisa juga karena dimunculkan dalam pikiran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana ketika dalam proses memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita,
ketika memenuhi naluri-naluri kita, kita penuhi sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan hukum syara. Kaidah syara mengatakan al-aslu fi af'al at-taqayyud li hukmi syar'i. Hukum asal setiap perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara. Maka wajib bagi kita untuk ketika memenuhi semua itu, kita senantiasa merujuk kepada hukum-hukum syara, kepada ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat kelak, di yaumil akhir kelak, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana kita memenuhi berbagai kebutuhan jasmani kita dan naluri-naluri kita. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.